Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga. Setelah sebelumnya pada pertemuan kedua kita membahas apa saja sumber-sumber dari timbulan sampah, kemudian komposisi, apa fungsi nanti komposisi itu seperti apa, kemudian sampai dengan ke karakteristik dan metode perhitungan untuk timbulan sampah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai sistem pengelolaan sampah terpadu dan minimasi sampah. Dua poin utama yang akan saya bahas yaitu seperti apa sistem pengelolaan sampah terpadu dan nanti dilanjutkan dengan minimasi sampah. Pengelolaan sampah terpadu menurut Dogel 2001, pengelolaan sampah terpadu atau bisa juga dikatakan Integrated Waste Management atau IWM. Jadi di sini kita akan mengkombinasikan timbulan sampah, pengumpulan, pengolahan, sampai dengan nanti ke pembuangan. Yang diharapkan dari adanya kombinasi dari kesemua itu, diharapkan akan meminimalisir atau mengurangi dampak lingkungan yang timbul dari adanya sampah. Dan juga diharapkan juga nanti bisa dihadirkan atau dijalankan suatu sistem yang ekonomis. Jadi dari sisi biaya nantinya dapat diterima atau tidak dapat tidak menjadi suatu beban tambahan baru nantinya. Yang terakhir juga diharapkan dengan adanya pengelolaan sampah terpadu ini juga sistem yang nantinya dibuat itu juga diterima secara sosial oleh masyarakat. Karena nanti pada dasarnya yang menjalankan nanti akan ada dari masyarakat itu sendiri. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan dasar pengelolaan sampah? Jadi sampah di sini dapat diartikan sebagai suatu produk sosial, di mana nanti adanya pengelolaan dari pengelolaan sampah tadi diharapkan akan menurunkan dampak dari kesehatan masyarakat. Jadi adanya kesehatan masyarakat yang mendapatkan pengaruh dari adanya sampah tadi bisa dikurangi dengan adanya pengelolaan sampah. Harapan dari adanya pengelolaan sampah adalah yang pertama, lebih sedikitnya sampah yang nantinya dihasilkan dari sumber-sumber. Kemudian adanya sistem yang nantinya berjalan dengan efektif, sehingga nanti pengelolaan sampah tadi dapat berjalan dengan baik. Kemudian, jika kita melihat dari bagaimana terbentuknya sampah atau limbah, jadi memang berawal dari adanya pemanfaatan bahan mentah dan adanya penggunaan energi juga, sehingga nanti masuk pada suatu industri sosial yang nanti akan menghasilkan limbah apakah itu langsung ke udara, apakah langsung ke air, atau langsung ke tanah misalnya, seperti kita melakukan pembuangan sampah. Kemudian pada pengelolaan sampah nanti kita akan bicara mengenai adanya rule of waste prevention. Jadi ada pengurangan sampah. Jadi di mana di sini pada saat kita pemanfaatan energi dan bahan mentah, maka nanti di situ akan ada upaya untuk prevention waste, jadi upaya untuk pengurangan dari si sampah tadi yang nantinya akan berakhir ke landfill atau akan berakhir ke udara, air, ataupun ke tanah. Sedangkan untuk
rule dari integrated waste management atau pengelolaan persampahan terpadu di sini adalah ada kesatuan sistem yang lebih luas lagi yang nanti akan mencakup mulai dari pemanfaatan energi untuk pemrosesan bahan mentah yang nantinya akan ada energi recovery, ada yang material yang di recovery sebelum nanti akhirnya dibuang ke landfill. Jadi memang bisa dikatakan kita menambahkan satu sistem yang lebih kompleks lagi dalam satu sistem yang sebelumnya sangat sederhana, di mana pada awalnya bahan mentah dan energi langsung dimanfaatkan oleh industri sosial, limbah atau sisanya langsung dibuang ke landfill. Dengan adanya integrated waste management atau pengelolaan sampah terpadu, akan dibuat satu sistem yang lebih besar lagi sehingga nanti akan menambah lagi adanya energi recovery, adanya material recovery, sehingga diharapkan yang masuk nanti ke landfill akan semakin sedikit. Kemudian atau bagaimana konsep pengelolaan sampah berkelanjutan itu? Yang pertama yaitu mengurangi beban lingkungan akibat dari adanya pengelolaan sampah. Kemudian operasinya diharapkan berjalan dengan biaya yang tentunya masih dapat diterima oleh masyarakat. Dan kemudian sistemnya dapat berjalan diterima oleh mayoritas masyarakat. Jadi tetap memang dibutuhkan support besar dari masyarakat. Kemudian yang menjadi karakteristik dari sistem pengelolaan sampah berkelanjutan, yang pertama, sistem itu harus terintegrasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi sistem terintegrasi di sini secara lengkap, misalnya yang akan dikontrol dari satu sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di sini adalah mulai dari seluruh seluruh sumber yang nantinya akan menghasilkan sampah. Jadi misalnya dari rumah tangga, kemudian dari kawasan institusi, kawasan komersial, dari kawasan industri, semuanya menjadi satu kesatuan dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan ini. Kemudian segala jenis bahan sampahnya pun juga harus dimasukkan, apakah dia dalam bentuk plastik, dalam bentuk organik, dalam bentuk besi, dan sebagainya, itu juga harus dimasukkan ke dalam satu sistem ini. Kemudian nantinya juga semua harus terintegrasi, mulai dari bagaimana nanti sistem pengumpulan sampahnya dari berbagai macam sumber tadi dan dengan berbagai macam jenis sampah tadi. Kemudian bagaimana nanti sistem atau teknik untuk pemilahannya atau sortirnya nanti seperti apa. Kemudian seperti apa nanti teknik untuk pemrosesan di fasilitas daur ulangnya. Kemudian bagaimana nanti proses pengolahan dari si sampah tadi, diolahnya nanti akan seperti apa. Apakah nanti ada pemisahan untuk bahan-bahan yang organik, misalnya langsung diproses bisa menggunakan komposter misalnya, atau teknologi yang lainnya, atau penggunaan thermal, apakah itu nanti menggunakan insinerator atau FDF, yang nantinya akan disesuaikan juga sebenarnya dari karakteristik atau komposisi dari sampahnya tadi, sampai dengan nanti ke sistem disposalnya atau sistem pembuangannya nanti. Semuanya itu harus terintegrasi dalam suatu sistem, dan dia akan terus berjalan dengan adanya improve atau peningkatan setiap waktunya, yang pastinya akan disesuaikan dengan bagaimana pergerakan masyarakat yang ada di dalam sistemnya tersebut. Kemudian setelah yang pertama sistem terintegrasi, yang kedua dia harus berorientasi pada pasar. Jadi sampah yang nantinya diproses sehingga menghasilkan suatu produk lain misalnya, atau suatu bahan yang lain,
itu harus menjadi suatu bahan, suatu material yang memang nantinya memang dibutuhkan oleh masyarakat atau dibutuhkan oleh produsen misalnya, sehingga nanti apa yang dihasilkan itu benar-benar nanti bisa menghasilkan profit atau keuntungan dari sistem pengelolaan sampah tadi. Yang berikutnya, sistem pengelolaan sampah berkelanjutan ini harus dijalankan dengan fleksibel. Karena di sini tadi salah satu yang menjadi poin pentingnya adalah adanya keputusan dari masyarakat juga yang menjadi satu hal utama yang harus kita timbangkan. Jadi perubahan kebiasaan konsumsi nantinya pastinya akan berimplikasi kepada sistem yang dikembangkan. Jadi misalnya ada perubahan sistem konsumsi yang nantinya akan menyebabkan perubahan komposisi dari sampah yang dihasilkan dari sumber, maka akan secara otomatis akan merubah juga sistemnya, apakah nanti terkait sistem pengumpulannya, apakah nanti terkait ke pengolahannya, mana yang nanti akan lebih banyak digunakan misalnya. Nanti akan sangat menjadi pertimbangan. Selanjutnya, skalanya juga harus dibuat dalam skala yang besar atau minimal dalam basis regional, karena nanti dalam penetapan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan ini akan melibatkan banyak sektor. Jadi mulai dari sumber di sini nanti kita berbicara masyarakat, kemudian ada juga dari daerah-daerah perkantoran, daerah-daerah pasar, daerah-daerah sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Akan ada sangat banyak sekali pihak yang nantinya terlibat di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang menjadi karakteristik dari sistem pengelolaan sampah berkelanjutan adalah harus memang sistem yang nanti dibangun diterima juga secara sosial, jadi diterima oleh masyarakat secara mayoritasnya. Jadi ketika nanti ada pertentangan, pasti nanti akan ada konflik-konflik internal juga yang nanti akan mempengaruhi jalannya sistem pengolahan sampah berkelanjutan ini. Kemudian yang menjadi sistem kontrol dari pengelolaan yang dikontrol dalam suatu sistem pengelolaan sampah terpadu, yang pertama adalah seluruh jenis bahan limbah padat. Jadi seluruh jenis yang ada, mulai dari plastik, organik, kaca, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Begitu juga sumber-sumbernya, apakah itu dari rumah tangga, apakah itu dari rumah sakit, perkantoran, sekolah, jalan, taman, semuanya masuk ke dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Kemudian sistem yang dibuat di sini juga harus terintegrasi secara penuh, mulai dari bagaimana sistem pengumpulan sampahnya yang efektif, bagaimana pemilahan nanti bisa dilakukan secara efisien. Kemudian bagaimana nanti juga pemrosesan bahan daur ulang nanti bisa dijalankan secara efektif, dan nantinya memang hasil akhirnya memang bisa mendatangkan keuntungan juga. Kemudian bagaimana nanti pengolahan biologi atau senyawa organik atau sampah-sampah organik yang dihasilkan nanti juga bisa efektif diproses. Karena memang seperti kita ketahui sampai dengan saat ini sampah-sampah yang dalam bentuk bahan organik di sini merupakan salah satu timbulan yang paling tinggi sebenarnya. Dan memang dengan pemrosesan langsung di sumbernya itu menjadi salah satu yang bisa mengurangi beban di landfill nantinya. Kemudian pengolahan termal. Jadi pengolahan termal ini apakah nanti menggunakan insinerasi, apakah nanti RDF,
itu nanti juga akan menjadi satu pertimbangan lagi. Yang terakhir adalah landfill. Jadi bagaimana yang awalnya memang kita ambil contoh di negara-negara berkembang yang masih belum baik terkait sistem pengelolaan sampahnya, umumnya dalam bentuk landfill, pembuangan saja, disposal, hanya dibuang begitu saja di atas suatu lahan yang kosong. Harapannya nanti memang sudah berkembang lagi minimal sanitary landfill yang sederhana terlebih dahulu terkait pengelolaan di tempat pembuangannya. Kemudian untuk desain sistem pengelolaan sampah berkelanjutan, ada beberapa hal yang perlu disusun. Jadi yang pertama dari tujuannya, goal atau tujuan yang akan dicapai itu yang pertama jelas untuk mengurangi beban lingkungan. Jadi beban lingkungan yang timbul akibat adanya timbulan sampah di sini. Kemudian diharapkan juga biaya yang nantinya dibutuhkan untuk operasional pengelolaan sampah tadi juga masih bisa tercover oleh biaya yang sudah disiapkan atau yang memang sanggup untuk dikeluarkan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Kemudian sistem terintegrasi dari bisanya kemampuan untuk mengidentifikasi karakteristik komposisi sampah dari setiap sumber sampai dengan nanti bagaimana sistem landfill-nya atau sistem disposal-nya. Kemudian bisa juga berdampak secara finansial, jadi maksudnya dari fasilitas daur ulang yang nantinya dibuat, nantinya memang menghasilkan profit dari penjualan, misalnya ada pemrosesan, pendaur ulangan sampah yang masuk ke dalam fasilitas, nantinya bisa dijual dan menghasilkan profit juga. Kemudian diharapkan juga di sistemnya nanti juga akan selalu berkembang, akan selalu ada evaluasi, apa kekurangan, apa kelemahannya, itu yang akan selalu dikembangkan terus. Kemudian terkait dampaknya, diharapkan nanti setelah sistemnya nanti berjalan dari desainnya ini akan bisa mendefinisikan objektifnya yang jelas. Jadi objektif dari desain yang nanti disusun memang sudah ada objektif yang jelas, nanti dibuat secara lengkap, dan memang operasi yang nantinya dijalankan skalanya dalam skala yang besar juga. Kemudian perbaikan yang diharapkan nantinya adalah nanti terkait beban lingkungan. Jadi memang akan ada kuantifikasi terkait beban lingkungan sebelum nanti adanya aktivitas pengolahan sampah di sini sampai dengan setelah adanya pengelolaan sampah sudah berjalan. Jadi setelah berjalan nanti mungkin ada berkurang sebanyak 10% misalnya, tapi nanti dengan adanya perbaikan atau improvement nanti juga akan bisa meningkatkan lagi beban lingkungan yang dikurangi dengan adanya sistem pengolahan sampah berkelanjutan. Yang selanjutnya juga selain beban lingkungan, terkait biaya juga diharapkan dengan adanya improvement atau perbaikan nanti juga akan semakin efisien juga terkait pemanfaatan atau penggunaan biayanya. Kemudian kita bicara di awal terkait bagaimana sebenarnya pengolahan sampah. Kalau kita berbicara mengenai hierarki pengolahan sampah, yang paling pertama menjadi hal yang utama itu adalah waste minimization atau pengurangan sampah. Sampai nanti ke landfill itu menjadi suatu hal yang nantinya menjadi yang penting juga. Jadi di sini menunjukkan berapa banyak atau secara kuantitas dari sampah yang nantinya dikelola. Jadi memang diharapkan
berdasarkan hierarki di sini melalui waste minimization atau nanti peminimasi sampah, nantinya yang masuk ke reuse, masuk ke fasilitas daur ulang atau pengolahan biologi, itu pasti akan terus berkurang sampai nanti ke landfill-nya, ke disposalnya. Jadi harapannya memang yang masuk ke landfill itu sampah-sampah yang nantinya setelah difilter melalui waste minimization, melalui fasilitas reuse, melalui fasilitas daur ulang dan biological treatment, thermal treatment-nya juga, sehingga nanti beban dari landfill-nya juga berkurang. Meskipun pada kenyataannya mungkin kalau kita lihat di negara kita ini masih terbalik piramidanya. Jadi di sumber itu penanganannya atau waste minimization atau minimasi sampah yang masih belum berjalan secara penuh, sehingga landfill lah nanti yang akan memproses semuanya. Jadi landfill di sini yang menumpuk semua pekerjaan nanti di landfill yang baru nanti akan dilakukan reuse, baru akan dilakukan daur ulang, baru akan dilakukan thermal treatment misalnya, baru akan dilakukan di landfill. Meskipun memang saat ini sudah mulai berjalan sektor-sektor kecil yang sudah melakukan proses daur ulang, proses reuse, yang meskipun memang kita belum bisa mengkuantifikasi secara jelas seperti apa potensinya dari aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian, apa saja elemen-elemen yang nantinya ada pada pengelolaan sampah terpadu. Jadi di sini dari pusat yang menjadi pusatnya adalah bagian pengumpulan dan sorting. Pengumpulan dan nanti pemilahan. Nantinya dari pengumpulan dan pemilahan di sini akan dipisah lagi menjadi ada di sini material recycling. Jadi di material recycling di sini ini akan masuk ke fasilitas daur ulang yang akan diproses lagi pada fasilitas daur ulang. Kemudian ada yang masuk ke biological treatment atau pengolahan biologi, biasanya menggunakan composting. Bisa juga energi recovery-nya nanti menghasilkan biogasification. Jadi nanti menggunakan biodigester misalnya, nanti juga bisa menghasilkan gas dan menghasilkan energi juga yang bisa dipakai untuk listrik ataupun memasak misalnya. Kemudian nanti dari collection and sorting di sini juga bisa di thermal treatment-nya, apakah itu nanti menggunakan insinerasi atau tadi ada salah satunya RDF juga. Jadi dibakar untuk untuk bahan bakar kendaraan, atau memang langsung dibakar di insinerasi method-nya. Baru dan yang terakhir sisanya itu yang masuk ke landfill, yang nanti di landfill pun bisa juga nanti dimanfaatkan gasnya, gas yang dihasilkan dari sampah yang dikumpulkan pada landfill. Ini memang diharapkan adanya energi recovery di masing-masing tahapan di sini. Dengan adanya collection dan sorting atau pengumpulan dan pemilahan di sini. Jadi pada dasarnya nanti collection dan sorting ini memang diharapkan kita sudah mulainya dari tahapan di sumber. Jadi minimal memang sudah ada pembagian di awal itu oleh masing-masing penghasil dari sampah. Sudah ada pembagian mana yang nantinya akan masuk misalnya ke fasilitas daur ulang, mana yang nantinya akan masuk ke composting misalnya atau biological treatment-nya, mana yang nantinya akan masuk ke thermal treatment atau mana yang nanti akan masuk ke landfill. Minimal itu kita membagi mana yang nantinya akan diangkut ke landfill, mana yang nanti akan didaur ulang.
Kemudian bagaimana pengelolaan sampah terpadu di negara berkembang, atau nanti bisa juga dikatakan sebagai suatu negara yang ekonominya sedang berkembang. Biasanya sistem pengumpulannya di negara-negara berkembang itu masih kurang, bahkan malah terkadang tidak ada. Jadi seperti halnya kita lihat di Sumatera saja, di Jambi pun terakhir di tahun 2017-2018 itu sampahnya hanya warga yang mengumpulkan langsung, dibawa langsung, ada yang meletakkan di pinggir jalan bersama, ada yang diletakkan saja ketika di situ ada banyak orang buang sampah situ, dia hanya dibuang terus saja. Truk-truk mengangkut sampah itu hanya mengambil sampah pada rute-rute tertentunya saja. Jadi memang ada beberapa wilayah yang tidak ada di jalur pengangkutan, maka otomatis dia akan mengelola sampah sendiri. Jadi muncul orang yang biasa dibakar sampahnya di pekarangan rumahnya, atau mungkin langsung ditanam, atau mungkin langsung dibuang ke aliran sungai. Jadi memang sistem pengumpulannya biasanya masih kurang untuk di negara-negara berkembang. Pengolahannya pun umumnya masih sedikit, bahkan tidak ada pengolahan dari si sampahnya tadi. Dan pembuangannya masih landfill secara sederhana, hanya dibuang saja dan ditumpuk. Jadi belum ada sampai ke sanitary landfill-nya. Nantinya untuk penerapan pengolahan sampah terpadu di negara berkembang, setidaknya akan membutuhkan nanti yang pertama data komposisi sampahnya. Jadi kenapa di sini penting? Karena memang data komposisi sampah nanti akan menentukan apa saja fasilitasnya, fasilitas yang nantinya akan dibutuhkan untuk memproses sampah-sampah tadi. Jadi apa yang memang nanti dominan dari komposisi sampahnya, apakah organik, apakah plastik, apakah nanti kertas atau yang lain sebagainya, itu harus diketahui dulu untuk di awal. Kemudian terkait di ujung dari pengolahan sampah tadi atau pembuangan, diharapkan nanti tidak menggunakan landfill lagi, tapi sudah mulai dikembangkan sanitary landfill-nya. Minimal yang sanitary landfill sederhana dulu yang sudah dikembangkan. Jadi tidak hanya menumpuk sampahnya, tapi juga dibuat sistem misalnya pengumpulan air lindinya, sehingga nanti mengurangi dampak terhadap lingkungan yang ada di sekitar landfill tadi. Kemudian memilah sampah organik. Jadi dari awal, dari sumber itu sudah ditekankan untuk sampah organiknya dipisahkan, dan kalau memang bisa lagi, lebih bagusnya langsung diproses di pengolah organik lagi, apakah nanti menggunakan composting atau menggunakan biodigester atau teknologi lain yang nantinya memungkinkan. Kemudian terkait keterlibatan dari tukang loak, jadi seperti di negara kita sebenarnya sudah banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas informal yang nantinya mereka sebenarnya sangat bermanfaat, salah satunya untuk mengurangi sampah juga, karena dia prosesnya mendaur ulang, kan, mengambil barang-barang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, dia perinti lagi, dia pecah-pecah lagi, dia ambil beberapa bahan yang memang bisa dijual atau masih diterima oleh produsen-produsen. Nah, harapannya mungkin dari sektor-sektor informal tadi bisa dibuat secara formal nantinya. Jadi akan ada keterlibatan formal dari si pendaur ulang tadi dalam pengumpulan bahan daur ulang. Jadi minimal setidaknya akan ada kuantifikasi atau perhitungan berapa memang jumlah bahan yang nantinya masuk ke mereka
diproses oleh mereka dan nantinya keluar sampai ke produsen. Itu penting juga nanti untuk perhitungan berapa sumber, berapa sampah yang dihasilkan dari masing sumber, berapa yang masuk ke fasilitas daur ulang, atau berapa persen yang nantinya didaur ulang, sampai nanti berapa persen yang nanti sampai ke landfill. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah di Indonesia? Jadi di Indonesia kita mungkin bisa mengaca dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di mana yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah atau waste minimization dan penanganan sampah. Di mana di situ sudah ditekankan yang menjadi prioritas utamanya adalah pengurangan sampah sebenarnya. Dan itu yang sayangnya kita bisa lihat sendiri itu masih belum terlalu kuat gaungnya untuk bisa benar-benar diterapkan oleh masyarakat. Apa itu pengurangan sampah? Jadi pengurangan sampah di sini pembatasan penggunaan ulang atau pendauran ulang, atau kita biasa menyebutkan reduce, reuse, dan recycle. Dan semuanya ini sebenarnya menjadi dasarnya adalah aktivitas atau kebiasaan dari manusia si penghasil sampahnya tadi. Setelah pengurangan, di pengurangan sampah disinilah yang nantinya dikatakan sebagai minimasi sampah. Jadi minimasi sampah di sini kita melakukan pemilahan. Pemilahan adalah maksudnya pengelompokan atau pemisahan sampah-sampah tadi tergantung jenis, jumlah, ataupun nanti sifatnya. Sedangkan bagaimana dengan penanganan sampah? Untuk penanganan sampah nanti akan dimulai dari teknik operasional pengelolaan sampah yang nantinya akan terdiri dari pewadahan atau storage, pengumpulan atau collection, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, sampai dengan pemrosesan akhir atau final disposal. Ini yang nantinya akan masuk ke ranah penanganan sampah, atau nanti yang pada pertemuan berikutnya kita akan masukkan sebagai suatu teknik operasional dalam pengelolaan sampah. Kemudian dari Undang-Undang 18 tadi juga diturunkan ada beberapa peraturan perundangan yang nantinya akan membahas terkait pengelolaan sampah. Ada PP 81 2012 sama Permen PU 3 2012. Kemudian kita masuk ke bagaimana minimasi sampah. Jadi kalau kita melihat dari PP 81 2012, di sini konsep pengurangan sudah ditekankan kepada produsen. Jadi produsen di sini terkait yang menghasilkan sampah nantinya. Jadi di sini sebenarnya sudah ada kewajiban produsen untuk menyusun rencana atau program pembatasan timbulan sampahnya dari aktivitas usaha atau kegiatannya. Atau wajib juga menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh alam dan menghasilkan sampah yang sesedikit mungkin. Kemudian di produsen juga diwajibkan melakukan pendauran ulang sampah yang dilakukan dengan menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan atau kegiatannya, menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang, dari bahan baku produksi yang nantinya diharapkan dapat didaur ulang, dan menarik kembali sampah dari produk dikembangkan produk untuk didaur ulang. Kemudian produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah, jadi dengan menyusun rencana program pemanfaatan kembali, menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang,
dan menarik kembali sampah dari produk dan kemasan yang digunakan. Kemudian seperti apa konsep minimasi limbah? Jadi kita bicara dari bagaimana limbah padat itu bisa terbentuk atau timbul. Dari situ kita bisa melakukan pendekatan untuk pengendaliannya. Jadi yang pertama pengendalian sampah proaktif. Proaktif ini adalah terkait bagaimana penggunaan bahannya. Jadi sebenarnya di sini kita yang akan coba kita kendalikan adalah dari perilaku si penghasil di sumber dalam penggunaan bahan. Jadi terkait nantinya menggunakan atau membeli produk yang nantinya akan meminimalisir limbah sampah yang dihasilkan dari penggunaan bahan tadi, atau penggunaan produk yang nantinya bisa tahan lebih lama. Jadi misalnya ada beberapa alat yang kita bisa memilih sebenarnya antara yang dia bertahannya hanya 3 bulan, ada yang bertahannya tahunan. Dan dengan kita memilih tahunan, kita akan memperkecil sampah yang nantinya kita hasilkan. Atau bisa juga kita melakukan penyewaan untuk menggunakan beberapa alat yang memang kita tidak menggunakannya dalam kurun waktu yang banyak misalnya. Pengendalian yang berikutnya adalah pengendalian secara reaktif. Jadi pengendalian di sini dilakukan setelah sampah tadi terbentuk. Setelah sampah terbentuk, disitulah langsung melakukan pengendalian. Pengendalian proaktif di sini yang dikatakan sebagai sekarang mungkin banyaknya dikatakan sebagai teknologi bersih. Jadi di mana kita bisa pemanfaatan dari sumber bahan material yang digunakan dalam produksi suatu produk. Sedangkan yang reaktif di sini, ini yang kita berbicara end of pipe, jadi pengendalian di ujungnya. Jadi ketika si limbahnya sudah dihasilkan, nah itu yang coba dikendalikan. Yang nantinya pengendalian di sini bisa dalam bentuk reuse atau digunakan kembali misalnya si bahan apa tadi atau di recycle nantinya. Upaya pembatasan atau reduce itu dapat digunakan misalnya yang pertama dengan penggunaan kemasan dengan kandungan daur ulang maksimum, jadi kemasannya itu bisa didaur ulang kembali. Kemudian menggunakan kemasan yang memang tidak berbahaya, tidak adanya bahan-bahan berbahaya, dan nanti jumlah baik volume atau massa yang digunakan untuk kemasannya juga sesedikit mungkin. Jadi misalnya daripada kita menggunakan kemasan-kemasan kecil sekali pakai, lebih baik kita menggunakan dirigen misalnya, dirigen yang bisa diisi ulang langsung dengan misalnya deterjen atau misalnya sampo, sabun mandi atau sabun cuci piring. Kemudian bisa juga upaya pembatasan dilakukan dengan extended producer responsibility, jadi di mana dibebankan kepada produsen beberapa kewajiban-kewajiban sehingga nanti diharapkan akan mengurangi sampah yang dihasilkan. Dan bisa juga dari regulasi-regulasi yang nantinya secara tidak langsung akan berkaitan dengan produksi dari atau timbulan dari sampah tadi. Jadi kita ambil contoh di Jepang saja, dia bisa menghasilkan atau mengeluarkan kurang lebih 9 peraturan perundangan yang nantinya sebenarnya mengatur timbulan dari si sampah tadi, sehingga akan lebih efektif nantinya. Untuk daur guna dan daur ulang,
Sebenarnya kita sudah mulai melakukannya di tahun-tahun awal sekali, khususnya di daerah-daerah pertanian yang langsung memanfaatkan sisa makanan, serasa, atau mungkin dari peternak-peternak sapi atau kambing yang bisa langsung diproses menjadi kompos sebenarnya. Kemudian ada juga sektor-sektor informal di Tepang Luak yang melakukan upaya daur guna dan daur ulang juga. Dan biasanya daur ulang itu diambil dari bahan-bahan kemasan, baik yang itu dalam bentuk kertas, logam, ataupun dari plastik. Yang nantinya pada daur ulang yang utama di sini adalah seperti apa komposisi dan karakteristik dari limbah yang dominannya. Daur ulang di sumber itu memiliki satu keuntungan yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi yang pertama, biaya transportasi ke TPA-nya lebih rendah tentunya. Kemudian pemilahan dan pemisahan di sumber juga nantinya akan mengurangi kontaminasi. Jadi kontaminasi dari bahan-bahan sampah tadi, sehingga nanti nilainya atau valuasinya akan lebih tinggi dibandingkan nanti apa yang sudah tercampur ke TPA baru nanti diproses untuk dipilah atau dipisahkan. Kemudian istilah daur ulang di kita pada awalnya itu memang sebagai upaya pemanfaatan kembali. Jadi pemanfaatan limbah itu sebenarnya secara lengkap sebenarnya tidak hanya daur ulang atau pemanfaatan kembali saja, tapi ada mulai dari reduce, recovery, reuse, recycle, dan reclamation. Jadi secara konsep penuhnya yang dikatakan konsep daur ulang sampah atau pemanfaatan limbah itu mulai dari reduce, recovery, reuse, recycle, dan reclamation. Semuanya konsepnya pemanfaatan, tapi nanti bentuknya akan berbeda-beda. Jadi reduce ini memang dari dasar dari sebelum kita membeli, sebelum kita menggunakan suatu produk, kita mempertimbangkan banyak hal sehingga nanti bisa mengurangi. Recovery itu benar-benar kita langsung digunakan kembali, begitu pula dengan reuse. Recycle kita gunakan kembali, tapi biasanya nilainya sudah atau valuasinya sudah berkurang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Reclamation itu nanti pemanfaatan benar-benar setelah diproses. Kita lebur dulu misalnya, baru nanti diproses lagi. Kemudian alasan kita melakukan daur ulang. Yang pertama itu ada karena ketersediaan sumber daya alam. Karena kita tahu pemanfaatan beberapa bahan mentah itu memang tidak tak terbatas. Jadi ada batasannya sehingga nanti butuh pemanfaatan yang baik juga nantinya. Kemudian adanya nilai ekonomi juga, akan ada manfaat secara ekonomi dari kegiatan daur ulang. Jadi seperti bisa kita jual ke produsen misalnya, atau kita jadikan suatu bahan jadi dan kita bisa jual juga. Dan yang terakhir tentunya terkait lingkungan juga, karena kita mengurangi dampak dari adanya sampah. Apakah nanti dampak dari proses pengangkutan sampai ke TPA atau nanti ke beban ke TPA-nya. Untuk keberhasilan upaya daur ulang itu biasanya ada 3 perhitungan yang bisa dilakukan, mulai dari laju terkumpul sampai dengan laju alternatif penanganan. Oke, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti saya akan coba menjelaskan sebelum masuk ke aspek teknis operasional, akan ada pengantar terkait tugas besar yang akan saya sampaikan mungkin pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.